Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswi-mahasiswi semester 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Video ini berisi tentang laporan hasil pengukuran keluhan sistem muskuloskeletal yang kami lakukan pada pegawai kantor Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulava, Kota Kupang dengan metode Rula. Tim kami terdiri dari rekan saya Devita Renandona, saya sendiri Januaria Veroni Fugensia Funan, rekan saya Saskia Putri Ayudia, dan rekan saya yang lain Yusmawani Dorleben Nenete. Pengukuran ini dilatar belakangi oleh kondisi muskuloskeletal yang merupakan penyebab utama kecacatan di seluruh dunia, dengan nyeri pinggang menjadi penyebab utama kecacatan di 160 negara di dunia. Selain itu, jumlah kasus keluhan muskuloskeletal pada pekerja kantoran di Indonesia cukup tinggi loh. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2022 lalu, di mana terdapat 30% pekerja kantoran di Indonesia mengalami keluhan muskuloskeletal. Kesehatan muskuloskeletal mengacu pada kinerja sistem lokomotor yang terdiri dari otot, tulang, sendi, dan jaringan ikat yang berdekatan secara utuh. Negara kita juga memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur terkait dengan durasi waktu selama bekerja dalam seminggu, yakni 40 jam. Metodologi pengukuran keluhan sistem muskuloskeletal yang kami gunakan adalah metode Rula dibantu dengan aplikasi Angulus untuk mengukur derajat kemiringan postur kerja dari para responden. Selanjutnya kita masuk pada hasil pengukuran. Untuk pengukuran orang pertama yang kami lakukan di sini adalah Bapak Lurah Kelurahan Naimata. Dengan bagian pertama yakni Arm and Wrist Analysis, pada step 1, Locate Upper Arm Position atau posisi lengan atas, kami beri skor sementara 2 dengan sudut 44,2 derajat. Karena pada gambar lengan atas responden ditopang, sehingga kami melakukan adjust dengan skor sementara dikurangi 1, sehingga upper arm skornya menjadi 1. Selanjutnya pada step kedua yakni Locate Lower Arm Position atau posisi lengan bawah, skor sementara yang kami berikan adalah 1 dengan sudut yang kami dapatkan adalah 90,5 derajat. Karena posisi lengan bawah responden saat bekerja tidak melintasi garis tengah tubuh atau keluar dari samping tubuh, maka skor tetap 1. Step selanjutnya adalah step 3, yakni Locate Wrist Position atau posisi pergelangan tangan. Skor yang kami berikan adalah 1 dengan sudut yang terbentuk pada gambar yakni 0 derajat, karena seperti yang terlihat pada gambar, responden tidak membentuk sudut pada pergelangan tangan. Step selanjutnya adalah step keempat atau wrist twist atau yang dikenal juga dengan putaran pergelangan tangan. Karena pada gambar kita melihat bahwa putaran kedua pergelangan tangan dari responden ini berbeda, di mana putaran pergelangan tangan yang kanan itu tidak dalam keadaan berdiri atau bersalaman, sementara yang kiri dalam keadaan berdiri atau bersalaman. Namun beberapa detik kemudian putaran pergelangan tangan yang kiri ini diubah menjadi tidak berdiri atau tidak bersalaman. Selain itu, kedua posisi tangan juga mendekati ujung jangkauan dari responden, maka skor yang kami berikan adalah 2. Step selanjutnya adalah step kelima atau Look Up Posture Score in Table A atau postur penilaian dalam tabel A. Berdasarkan tabel A, titik pertemuan antara step 1 hingga step 4 yakni upper arm, lower arm, wrist score, serta wrist twist itu berada pada angka 2 di baris pertama, sehingga pada step kelima ini kita dapati postur skor in table A-nya adalah 2. Step selanjutnya adalah step ke-6 yaitu Add Muscle Use Score atau skor tambahan penggunaan otot. Karena postur lengan dan pergelangan tangan dari responden tetap statis selama lebih dari 10 menit, muscle use score-nya kami berikan skor 1. Selanjutnya adalah step ke-7 yaitu Add Force or Load Score atau tambahan skor kekuatan atau beban. Ada beberapa kriteria penilaian dalam step ini, misalnya jika seseorang bekerja di bawah dari 4,0
4 lbs. 4,4 lbs ini setara dengan 1,9 kg atau bisa kita bulatkan menjadi 2 kg. Nah, itu ada poin yang ditambahkan. Nah, berdasarkan observasi yang kami lakukan pada saat responden bekerja, tidak ada penambahan beban atau bebannya berkurang dari 2 kg pada lengan dan pergelangan tangan, sehingga force or load score ini adalah 0. Step selanjutnya adalah step ke-8, yaitu find row in table C atau temukan baris di tabel C. Pada step ini kita menambahkan nilai dari langkah ke-5 hingga ke-7 untuk memperoleh skor pergelangan tangan dan lengan atau wrist and arm score. Jadi yang kami peroleh skor dari wrist and arm score setelah dijumlahkan adalah 3. Step selanjutnya yakni step ke-9 yang merupakan bagian dari neck, trunk, and leg analysis hingga ke step 15. Step ke-9 ini yang kita lihat adalah locate neck position. Skor yang kami dapatkan dari responden kami ini adalah 2 dengan sudutnya 18,8 derajat. Kemudian kami melakukan penilaian. Nah, karena posisi leher tidak dalam posisi miring dan terpelintir, maka skor yang kami tetapkan tetap 2. Step 10 yakni locate trunk position. Skor yang kami berikan adalah 1 karena membentuk sudut 0 derajat. Step ke-11 yakni legs atau kaki. Karena kaki responden seperti yang terlihat pada gambar ditopang oleh kursi dan tungkai kaki juga ditopang oleh pijakan pada meja, maka skornya adalah 1. Step 12 look up posture score in table B. Berdasarkan tabel B, titik pertemuan antara step 9 hingga 11 berada di angka 2, baris kedua. Step ke-13, add muscle use score atau skor tambahan penggunaan otot. Nah, karena pada gambar kita melihat bahwa postur batang tubuh dari responden tetap statis selama lebih dari 10 menit, muscle use score yang kami berikan adalah 1. Step ke-14 yaitu add force or load score. Berdasarkan observasi pada saat responden bekerja, tidak ada penambahan beban atau bebannya berkurang dari 2 kg pada batang tubuh, sehingga force or load score yang kami berikan adalah 0. Pada step terakhir yakni step 15 yaitu find column in table C, neck, trunk, and leg score ini diperoleh dari skor table B ditambah dengan muscle use score ditambah lagi dengan force or load score, sehingga kita memperoleh hasil dari neck, trunk, and leg score-nya itu 3. Kemudian kita melihat pada tabel C, sebelumnya sudah kita peroleh wrist arm score-nya 3, neck, trunk, leg score-nya 3, sehingga kalau kita tarik lurus, hasil yang kita peroleh pada tabel C ini adalah 3. Untuk pengukuran yang kedua itu dilakukan kepada sekretaris lurah Naimata. Nah, di sini untuk step pertama, posisi lengan atasnya membentuk sudut 39,8 derajat, sehingga skor untuk sementara adalah 2. Namun, dikurangi 1 poin karena posisi lengan atas dari Pak Sekretaris ini adalah ditopang di atas meja. Karena ditopang, maka dikurangi 1, sehingga hasil akhir untuk posisi lengan atas adalah 1. Step yang kedua adalah posisi lengan bawah. Nah, posisi lengan bawah dari Pak Sekretaris ini membentuk sudut 71,1 derajat, sehingga skor untuk lower arm score itu adalah 1. Kemudian step yang ketiga adalah posisi pergelangan tangan. Nah, posisi pergelangan tangan dari Pak Sekretaris ini membentuk sudut 12,1 derajat, sehingga skor untuk posisi ini adalah 2. Kemudian step yang keempat adalah wrist twitch atau putaran pergelangan tangan. Nah, di sini karena posisi pergelangan tangan dari Pak Sekretaris ini mendekati jangkauan atau mendekati media yang berada di atas meja, sehingga hasil atau skor yang diperoleh dalam step 4 ini adalah 2. Kemudian step yang kelima. Nah, step yang kelima ini digunakan untuk melihat penilaian postur pada tabel A. Nah, untuk penilaian dalam tabel A digunakan skor yang kita sudah peroleh tadi dari step yang pertama sampai step yang keempat. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, untuk posisi upper arm itu adalah 1, lower arm itu nilainya 1, wrist score nilainya 2, dan wrist twitch nilainya adalah 2, sehingga total untuk penilaian postur dalam tabel A adalah 2. Kemudian step 6 di sini adalah skor tambahan untuk penggunaan otot. Karena postur tangan atau lengan
di sini tetap statis selama lebih dari 10 menit, maka diberi nilainya 1. Kemudian step yang ketujuh, di sini adalah tambahan skor kekuatan atau beban. Nah, karena tidak ada penambahan beban atau bebannya kurang dari 2 kg, maka skornya adalah 0. Kemudian step yang ke-8, kita harus menemukan baris di dalam tabel C. Nah, itu digunakan skor-skor yang sudah kita peroleh dari langkah yang ke-5 sampai langkah yang ke-7. Nah, di situ postur untuk tabel A 2, Marshall view score itu adalah 1, dan force or load score itu adalah 0. Sehingga posisi baris dalam tabel C itu adalah 3. Oke, sekarang kita masuk pada step yang ke-9 adalah posisi leher. Nah, di sini posisi lehernya itu membentuk 31,5 derajat, guys. Jadi di sini skor yang kita peroleh untuk posisi leher adalah 3. Nah, kemudian untuk step yang ke-10, posisi batang tubuhnya itu membentuk sudut 8,5 derajat, sehingga skor yang kita peroleh untuk posisi yang demikian adalah 2. Kemudian untuk posisi kaki di sini, karena kaki dari Pak Sekretaris ini tidak ditopang oleh kursi, maka skornya adalah 1. Oke, step yang ke-12 itu untuk melihat penilaian dalam tabel B. Nah, di sini digunakan nilai dari langkah yang ke-9 sampai langkah yang ke-11 tadi. Seperti pada gambar, untuk neck posture score itu adalah 3, posisi batang tubuhnya itu adalah 2, dan posisi kakinya adalah 1, sehingga skor untuk tabel B diperoleh 3. Kemudian kita masuk pada step yang ke-13 adalah skor tambahan untuk penggunaan otot. Nah, karena postur batang tubuh responden tetap statis selama lebih dari 10 menit, maka diberi skor 1. Oke, kita masuk pada step yang ke-14, tambahan skor untuk kekuatan atau beban. Di sini karena tidak ada penambahan beban atau bebannya kurang dari 2 kg, maka skornya adalah 0. Kemudian step yang ke-15, kita menemukan postur penilaian dalam kolom C. Di sini teman-teman bisa lihat pada gambar, pada tabel C untuk wrist atau arm score-nya itu adalah 3, dan posisi leher, batang tubuh, dan kaki itu adalah 4, sehingga total penilaian atau nilai yang kita temukan pada tabel C ini adalah 4. Nah, berdasarkan penilaian atau skor akhir dari tabel C berada pada posisi untuk penyelidikan lebih lanjut atau mungkin diperlukan perubahan, sehingga kesimpulannya adalah postur tubuh dari Sekretaris Kelurahan Naimata ini dalam melakukan pekerjaannya perlu penyelidikan lebih lanjut atau mungkin diperlukan adanya perubahan. Untuk orang ketiga, pada step pertama, posisi lengan atas, kita menetapkan skor sementara adalah 2 dengan sudut 30,4 derajat. Nah, jika kita lihat pada gambar sendiri bahwa posisi lengan itu ditopang di meja, sehingga skor itu dikurangi 1. Jadi, untuk upper arm score, skornya adalah 1. Lanjut pada step kedua, untuk posisi lengan bawah, jika teman-teman lihat pada gambar, untuk skor sementara kami tetapkan 1 dengan sudut 94,0 derajat. Nah, untuk adjustment-nya dia, pada saat foto sampel itu lengannya tidak melintasi garis tengah ataupun ke samping, sehingga untuk lower arm score tetap 1. Pada step yang ketiga, posisi pergelangan tangan. Nah, jika teman-teman lihat pada gambar yang ketiga, itu kami menetapkan skor sementara 1 dengan sudut 0 derajat. Nah, karena responden tidak melakukan gerakan tangan yang menekuk atau yang berlebihan, maka skor kami tetap menetapkan 1. Pada step yang keempat, untuk putaran pergelangan tangan. Jika teman-teman lihat pada gambar yang keempat, posisi pergelangan tangan dari responden adalah sementara berdiri atau sementara dalam bentuk bersalaman. Nah, karena putaran pergelangan tangan responden dalam posisi berdiri atau bersalaman, maka skornya kami tetapkan 1. Untuk step 5, untuk melihat look up posture score pada tabel A, itu kita menggunakan langkah dari langkah pertama hingga langkah keempat. Nah, pada step pertama, untuk upper arm, tadi sudah kita dapatkan 1. Dan untuk lower arm, tadi juga sudah didapatkan 1. Nah, untuk width score-nya, tadi pada step 3, kita sudah mendapatkan 1. Nah, pada step keempat tadi, untuk width twist score juga kita mendapatkan 1. Sehingga, hasil pada step 5, untuk look up posture score, itu kita mendapatkan 1. Pada step yang ke-6, untuk skor tambahan penggunaan otot, karena postur lengan dan pergelangan tangan responden tetap statis atau ditahan lebih dari 10 menit, maka diberi skor 1. Pada step yang ke-7, untuk tambahan skor pada kekuatan beban, karena pada pekerjaan kantoran, beban yang
dihasilkan kurang dari 2 kg, maka skor yang kami kasih adalah 0. Sehingga pada force atau load score itu adalah 0. Pada step ke-8, untuk memperoleh skor pergelangan tangan dan lengan, kita perlu melihat pada tabel C. Itu kita perlu menambahkan nilai dari step ke-5 hingga step yang ke-7. Nah, pada step yang ke-5 tadi kita mendapatkan nilai 1. Lalu pada step yang ke-6 kita juga mendapatkan nilai atau skor 1. Namun pada step ke-7 kita mendapatkan nilai atau skor adalah 0. Sehingga untuk wrist and arm score-nya kita mendapatkan nilai atau skor yaitu 2. Pada step yang ke-9 untuk posisi leher, teman-teman bisa lihat pada gambar. Di situ kami memberikan skor sementara adalah 3 dengan sudut 32,8 derajat. Nah, untuk adjustmentnya dia itu teman-teman bisa lihat pada gambar bahwa posisi lehernya itu tidak sedang ditekuk atau tidak sedang digerakkan ke kiri atau ke kanan. Sehingga untuk step 9 untuk neck score itu kita tetapkan 3. Lalu pada step yang ke-10 untuk posisi batang tubuh. Di situ kami menetapkan skor sementara adalah 2 dengan sudut 4,6 derajat. Karena posisi batang tubuh tidak dalam posisi terpelintir ataupun ditekuk ke samping, maka skor kami tetapkan tetap 2. Jadi untuk trunk skor adalah 2. Step yang ke-11 untuk melihat posisi kaki. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa posisi kaki sedang ditopang, sehingga skor kami tetapkan 1. Jadi untuk step 11 untuk melihat leg score itu adalah 1. Pada step yang ke-12 itu kita melihat postur penilaian dalam tabel B dengan menggunakan skor dari step 9 hingga step yang ke-11. Nah, pada tabel B untuk neck posture score tadi kita mendapatkan nilai 3 dan pada trunk posture score itu kita mendapatkan 2. Lalu pada posisi kaki tadi kita mendapatkan nilai 1. Berdasarkan tabel B, titik pertemuan dari step 9 hingga step ke-11 itu berada di angka 3 pada baris yang ketiga. Sehingga skor pada tabel B kita mendapatkan nilai 3. Pada step 13 ini, kita hanya perlu menambahkan skor pada postur penilaian dalam tabel B. Nah, karena postur batang tubuh responden tetap statis selama lebih dari 10 menit, maka kita beri skor 1. Step 14 untuk tambahan skor pada kekuatan beban. Nah, karena tidak ada penambahan beban atau beban tetap kurang dari 2 kg, maka skornya tetap kita kasih 0. Pada step yang ke-15, untuk memperoleh skor leher, batang tubuh, dan kaki, kita perlu melihat pada tabel C. Nah, untuk melihat pada tabel C, kita membutuhkan nilai dari step 12 hingga step yang ke-14. Nah, pada step yang ke-12 tadi, kita melihat skor tabel B, itu kita mendapatkan nilai 3. Dan pada step yang ke-13, itu kita mendapatkan nilai 1. Dan pada step yang ke-14, itu kita tidak mendapatkan skor, sehingga skornya tetap 0. Jadi, pada tabel C, untuk menghitung skor leher, batang tubuh, dan juga kaki, itu kita mendapatkan skor 4. Skor akhir dari penilaian pengukuran dengan metode Rula adalah 4, yang menunjukkan bahwa postur tubuh staf Kelurahan Naimata dalam bekerja perlu penyelidikan lebih lanjut dan mungkin perlu adanya perubahan. Nah, teman-teman, kita masuk ke orang berikut, yaitu pegawai 4 staf Kelurahan Naimata. Nah, langkah pertama itu seperti teman-teman sebelumnya, kita menghitung dulu posisi lengan atas. Nah, seperti pada gambar, sudutnya itu adalah 44,3%, jadi skor sementaranya itu kita berikan 2. Nah, karena pada gambar lengan atas responden itu ditopang, sehingga skor sementara itu kita kurangi dengan 1. Jadi upper arm score-nya itu 2 kurang 1, yaitu 1. Nah, langkah berikutnya itu lokasi lower arm position atau posisi lengan bawah. Nah, skor sementaranya itu adalah 1 dengan sudut 94,0 derajat. Nah, karena posisi lengan bawah responden saat bekerja tidak melintasi garis tangan tubuh atau keluar ke samping tubuh, maka skornya itu tetap 1. Jadi lower arm skornya itu adalah 1. Langkah ketiga yaitu lokasi wrist position atau posisi pergelangan tangan. Nah, skor sementaranya itu adalah 1 dengan sudut 0 derajat. Karena responden melakukan gerakan menekuk dari garis tengah, maka skornya itu ditambahkan 1. Jadi wrist skornya itu 1 ditambah 1 yaitu 2. Langkah keempat yaitu wrist twist atau putaran pergelangan tangan. Nah, jadi jika pergelangan tangan itu dalam posisi berdiri atau bersalaman, itu kita tambahkan 1. Jika pergelangan tangan dalam posisi mendekati jangkauan, itu kita tambahkan 2. Nah, karena dalam gambar itu putaran pergelangan tangan respon dalam posisi berdiri atau bersalaman, maka skornya itu adalah 1. Jadi wrist twist skornya itu adalah 1. Nah, langkah berikut yaitu langkah kelima, look up posture score in tabel A. Jadi postur penilaian dalam tabel A. Kita menggunakan nilai dari langkah 1 sampai 4 di atas
untuk menemukan skor dalam tabel A. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri, postur score in tabel A itu kita dapatkan 2. Nah, langkah berikut yaitu langkah ke-6, yaitu add muscle use score atau skor tambahan penggunaan otot. Nah, karena postur lengan dan pergelangan tangan responden tetap statis dalam lebih dari 10 menit, maka kita berikan skornya itu adalah 1. Jadi, muscle use score-nya itu adalah 1. Nah, langkah ke-7 atau add force load score. Nah, ini atau tambahkan skor kekuatan atau beban. Nah, karena tidak ada penambahan beban atau bebannya itu kurang dari 2 kg, jadi skornya itu adalah 0. Jadi force atau load skornya itu adalah 0. Nah, langkah ke-8 yaitu find row in tabel C. Jadi kita temukan baris di tabel C, yang mana rows and score-nya itu kita jumlahkan dari langkah ke-5 sampai langkah ke-7. Jadi postur score A yang kita dapatkan adalah 2, muscle use score-nya itu 1, dan force load score-nya itu adalah 0. Jadi 2 ditambah 1 ditambah 0 yaitu 3. Nah, teman-teman, kita masuk ke langkah ke-9, yaitu lokasi naked position atau temukan posisi leher. Nah, skor sementaranya itu adalah 2 dengan sudut 10,0 derajat. Yang mana karena posisi leher itu tidak dalam posisi miring atau terpelintir, maka skornya itu tetap 2. Jadi next skornya itu adalah 2. Nah, kita masuk ke langkah yang ke-10, yaitu lokasi trunk position atau temukan posisi batang tubuh. Nah, jadi skor sementaranya itu adalah 2 dengan sudut 5,8 derajat. Nah, karena posisi batang tubuh itu tidak dalam posisi terpelintir atau tertekuk ke samping, maka skornya itu tetap 2 atau trunk skornya itu adalah 2. Nah, teman-teman, kita masuk ke langkah yang ke-11, yaitu legs atau kaki. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri pada gambar, karena kaki responden itu ditopang oleh kursi, maka skornya itu adalah 1. Jadi leg skornya itu adalah 1. Nah, kita masuk ke langkah ke-12, yaitu look up posture score in tabel B atau postur penilaian dalam tabel B. Nah, jadi ini kita menggunakan nilai dari langkah ke-9 sampai langkah ke-11 yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, berdasarkan dari tabel B, titik pertemuan antara step 9 sampai 11 itu berada di angka 2 baris kedua. Jadi skor pada tabel B itu adalah 2. Nah, kita masuk ke langkah yang ke-13, yaitu add muscle use score atau skor tambahan penggunaan otot. Nah, karena postur batang tubuh responden itu tetap dalam posisi statis selama lebih dari 10 menit, maka diberikan skor 1 atau muscle use score-nya itu adalah 1. Nah, kita masuk ke langkah 14 atau add force atau load score atau tambahkan skor kekuatan atau beban. Nah, karena tidak ada penambahan beban atau bebannya itu kurang dari 2 kg, maka skornya itu didapatkan 0. Nah, kita masuk ke step ke-15 atau ya langkah terakhir, yaitu find column in tabel C atau temukan kolom pada tabel C. Nah, di sini kita menambahkan nilai dari langkah 12 sampai dengan langkah ke-14, yang mana skor leher itu ditambahkan dengan batang tubuh dan kaki, dan juga temukan pada tabel C. Jadi neck, trunk, leg score-nya itu kita jumlahkan antara skor tabel B ditambah muscle use score dan ditambahkan force load score, yang mana itu didapatkan hasil 2 ditambah 1 ditambah 0, jadi skornya itu adalah 3. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Jadi penilaian atau skor akhir dari tabel C ini itu menentukan dari penjelasan atau beban yang pada pegawai keempat tadi. Jadi skor akhir penilaian pengukuran dengan metode Rula adalah 3, yang menunjukkan bahwa postur tubuh, respon, atau salah satu pegawai di Kelurahan Naimata ini dalam bekerja perlu penyelidikan lebih lanjut dan mungkin diperlukan perubahan. Selanjutnya, hasil pengukuran pada responden terakhir atau responden kelima. Yang pertama pada bagian arm and wrist analysis, di mana step 1 untuk posisi lengan atas, skor upper arm yang kami berikan adalah 2, karena setelah sudutnya membentuk 33,6 derajat dan berdasarkan edges-nya tidak termasuk kriteria edges, sehingga skornya tetap 2. Kemudian untuk step kedua, yakni locate lower arm position atau posisi lengan atas, skor sementara diberikan 1 dengan sudut 94,4 derajat, lalu berdasarkan edges tidak terdapat kriteria pada penilaian, sehingga lower arm skornya tetap 1.
Pada step ketiga, locate wrist position atau posisi pergelangan tangan, skor sementara yang diberikan 2 karena pergelangan tangan membentuk sudut lebih dari 15 derajat. Nah, karena responden tidak melakukan melakukan gerakan menekuk dari garis tengah, maka skornya tetap 2, sehingga wrist skornya tetap 2. Kemudian pada step keempat, yakni wrist twist atau putaran pergelangan tangan, karena putaran pergelangan tangan responden ini tidak dalam posisi berdiri atau bersalaman dan posisinya mendekati ujung jangkauan, maka skor yang kami berikan adalah 2. Step kelima yakni look up posture score in table A atau postur penilaian dalam tabel A, di mana menggunakan nilai dari langkah 1 hingga 4. Setelah melihat upper arm, lower score, kemudian wrist score, dan wrist twist, kita gabungkan, kita lihat pada tabel A, skor yang kita dapatkan adalah 3. Step selanjutnya adalah step ke-6, yakni add muscle use score atau skor tambahan penggunaan otot. Karena postur lengan dan pergelangan tangan responden tetap statis selama lebih dari 10 menit, maka kami berikan skor 1. Kemudian pada step ke-7, add force or load score atau tambahan skor kekuatan atau beban, karena responden tidak ada penambahan beban atau bebannya berkurang dari 2 kg, jadi skornya kami berikan 0. Step selanjutnya adalah step ke-8, yaitu find row in table C atau temukan baris di tabel C. Nah, dengan menambahkan nilai dari langkah 5 hingga 7, kami mendapatkan nilai wrist and arm score-nya 4. Kemudian step selanjutnya kita masuk pada step 9 hingga 15 yang merupakan bagian dari neck, trunk, and legs analysis. Untuk step 9, skor sementara yang kami berikan adalah 1 dengan sudut dari responden ini membentuk sudut 0,9 derajat. Nah, karena posisi leher tidak dalam posisi miring atau terpelintir, jadi skornya tetap 1. Selanjutnya adalah step ke-10, yakni locate trunk position atau menemukan posisi dari batang tubuh. Skor yang kami berikan adalah 2 karena posisi batang tubuh ini membentuk sudut 6 derajat. Nah, karena setelah melakukan adjust, posisi batang tubuh tidak dalam posisi terpelintir atau tertekuk ke samping, maka skornya tetap 2. Kemudian step selanjutnya adalah step 11, yakni pengukuran kaki, karena kaki responden ini ditopang oleh kursi dan pijakan pada meja, maka skornya adalah 1. Step selanjutnya adalah step ke-12, yakni postur penilaian dalam tabel B. Berdasarkan tabel B, titik pertemuan dari step 9 hingga 12 berada pada angka 2 di baris pertama. Itu adalah skor untuk tabel B. Step selanjutnya adalah step ke-13, yaitu kita mengukur tambahan penggunaan otot. Karena postur batang tubuh responden tetap statis selama lebih dari 10 menit, maka skor yang kami berikan untuk muscle use ini adalah 1. Step ke-14, menemukan tambahan skor kekuatan atau beban, karena tidak ada penambahan beban atau bebannya berkurang dari 2 kg, jadi skor yang kami berikan pada tambahan kekuatan atau beban adalah 0. Step terakhir, step 15 pada pengukuran orang terakhir ini adalah find column in table C atau temukan kolom pada tabel C. Setelah kita mengukur wrist or arm score dan menemukan juga neck, trunk, and leg score yang diperoleh dari menambahkan langkah 12 hingga 14, skor yang kita peroleh dari tabel C adalah 3. Nah, skor akhir penilaian pengukuran untuk responden terakhir ini berdasarkan metode Rula, kami dapatkan skor 3 yang menunjukkan bahwa postur tubuh responden, yakni dalam hal ini salah satu pegawai di Kelurahan Naimata, dalam bekerja perlu penyelidikan lebih lanjut dan mungkin saja diperlukan perubahan. Berdasarkan observasi pengukuran, hasil pengukuran, serta analisis pengukuran yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa postur tubuh kelima responden dalam bekerja perlu penyelidikan lebih lanjut dan mungkin diperlukan perubahan. Nah, dalam pengukuran kami ini, kami tidak dapat menjelaskan secara spesifik tingkat keparahan ataupun keluhan yang dialami oleh para pekerja. Namun, beberapa rekomendasi yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan para pegawai
pegawai di kantor Kelurahan Naimata dalam bekerja antara lain, yang pertama adalah mengganti bangku yang lebih ergonomis bagi para pegawai agar para pegawai dapat lebih nyaman dalam bekerja. Yang kedua, bagi pekerja yang menggunakan komputer diberikan bantalan pada pergelangan tangan agar posisi pergelangan tangan tidak membentuk sudut saat bekerja. Yang ketiga, penyesuaian layar monitor agar leher para pekerja pada saat bekerja tidak membentuk sudut dan tetap tegak. Kemudian yang keempat adalah beberapa meja yang digunakan untuk menulis surat perlu diganti dengan meja yang lebih ergonomis agar tidak menimbulkan keluhan pada leher para pegawai yang menulis surat. Dan rekomendasi terakhir yang dapat kami berikan adalah meja yang digunakan juga harus dilengkapi dengan sanggahan kaki di bawah meja para pekerja. Dan yang dapat kami presentasikan terkait dengan laporan hasil pengukuran keluhan sistem muskuloskeletal pada pegawai kantor Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan menggunakan metode RULA. Akhir kata, kami memohon maaf apabila terdapat salah-salah kata yang mungkin menyinggung. Sekian dan terima kasih.